Akhirnya kita kembali kepada 3 dimensi yang mau dipelajari arkeologi itu, yaitu dimensi bentuk, 2 dimensi ruang, dan ketiga dimensi waktu. Sahabat Jentata semuanya, kita ketemu lagi hari ini. Sekarang saya sedang berbahagia sekali, saya sedang bersama Prof. Timbul Haryono yang ada di rumahnya di Prambanan, ya Prof, masih masuk Kecamatan Prambanan. Ya, hari ini kita akan ngobrol atau diskusi atau ngobrol santai dengan Prof. Timbul Haryono. Apa kabar, Prof? Ya, baik-baik, alhamdulillah, Mbak. Ya, Tata. karena di salah satu materi atau di salah satu materi perkuliahan itu ada arkeologi seni, itu yang diampu oleh Prof. Timbul. Makanya kita akan menelisik lebih dalam apa sih arkeologi seni itu atau apa arkeologi itu. Prof, langsung saja Prof. Sebenarnya arkeologi sendiri itu ilmu tentang apa, Prof? Ya. Terima kasih. Arkeologi itu kita akan mulai dengan melihat kata jadiannya dari kata arkeos dan logos. Arkeos itu artinya kuna, logos itu ilmu. Berarti kalau sekarang kita Indonesiakan arkeologi itu ilmu tentang kekunaan. Atau kalau kita kembali pada masa sebelumnya, orang mengatakan ilmu purbakala gitu. Itu arkeologi, ya. Nah, karena ini kekunaan itu sangat luas sekali. Apa objeknya itu? Ya, semua yang menyangkut masalah kekunaan. Itu. Kemudian semua yang berhubungan dengan kekunaan dan ada yang kepurbakalaan itu. Ya. Kemudian apa aja sih, Prof, yang dipelajari atau yang diamati atau yang diteliti di kita arkeologi itu akan berusaha mengamati 2 macam yang besar itu. Yang pertama kebudayaan tangible, ya, tangible culture, kebudayaan fisiknya gitu, kebudayaan yang berupa benda-bendanya. Yang kedua intangible, kebudayaan yang bersifat non bendawi, seperti upacara-upacara, pertunjukan dan sebagainya itu. Itu juga dipelajari ya, Prof? Itu juga saya berikan lebih-lebih tentang arkeologi seni, ya. Karena kalau arkeologi seni itu nanti seni yang menyangkut budayaan kuno. Akan tetapi kata kuno di dalam istilah ini tidak dibatasi ribuan tahun yang lalu, enggak. Sampai 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu toh bisa kita ungkap melalui arkeologi. Jadi kuno di sini tuh batasannya seperti apa, Prof? Sampai di mana, atau itu ada periodisasinya atau kategorinya? Ada periodenya. Yang pertama periode Nirleka, yaitu periode prasejarah, yaitu dari sejak adanya kebudayaan sampai zaman datangnya sistem tulisan. Kemudian zaman berikutnya itu periode Hindu-Buddha. Itu dimulai dari adanya kebudayaan
Hindu Buddha pertama di Indonesia sampai masa akhir Majapahit. Tuh. Kemudian periode ketiga, periode Islam awal. Itu dari sesudah Majapahit itu ada Demak, Kudus dan sebagainya, menyangkut masalah-masalah peninggalan-peninggalan masjid gitu. Terus nanti periode sesudah Islam awal, terus Islam berikutnya itu lebih luas lagi, karena Islam di sini hanya untuk membingkai periode saja, masa saja. Nah ini termasuk sesudah tahap lanjut itu peninggalan-peninggalan fisik. Setelah itu kemudian tentu periode masa-masa kemerdekaan apa itu. Nah dengan demikian sangat-sangat luas sekali. Intinya adalah arkeologi ini mempelajari tentang kebudayaan masa lampau. Ya, kebudayaannya. Jadi bukan orangnya, ya. Tetapi di dalam interpretasi nanti menyangkut orang, bukan individu tetapi sosialnya gitu. Masyarakat. Iya, sosial masyarakatnya. Ada kebudayaan kan ada masyarakat mesti. Jadi itu masyarakatnya. Kenapa masyarakat kok berkebudayaan seperti ini gitu. Jadi bukan hanya bicara masalah bendanya saja. Oke. Kemudian kalau dilihat objeknya, Prof, objek materialnya atau objek material apa aja yang bisa jadi bahan kajian di arkeologi? Kalau bagian kajian di arkeologi ya, objeknya itu bisa objek masa prasejarah itu bisa alat-alat atau artefak prasejarah, bisa alat-alat yang berhubungan dengan kubur prasejarah gitu. Terus nanti masa arkeologi klasik kita menamakan ya di Indo-Buddha itu kita bisa kebudayaan yang yang tangible itu nanti yang bangunan-bangunan suci, ada candi, ada gapura, ada petirtaan itu. Kemudian ruang lingkup yang menyangkut di situ ada artefak-artefak lepas saja gitu. Tadi kalau disampaikan Prof Timbul ada artefak. Artefak itu apa, Prof? Artefak itu sebenarnya adalah benda yang telah mengalami modifikasi oleh manusia, baik sebagian atau seluruhnya, dan untuk tujuan sebagai alat. Jadi istilahnya benda buatan manusia ya, dan telah mengalami modifikasi, baik modifikasi itu sebagian atau keseluruhan, tujuannya untuk alat. Nah, kalau pohonnya, batunya itu bukan artefak, itu benda alam. Tetapi kalau batu itu sudah diubah sedikit atau seluruhnya dijadikan alat, dijadikan arca, jadikan macam-macam, itu sudah artefak. Artefak. Kayu itu bukan artefak, tetapi kayu itu misalnya hanya dipotong dahannya saja, kemudian terus salah satu ujungnya dilancipi, dipakai alat untuk pertanian, itu sudah artefak. Itu sudah artefak. Kalau kategorinya ada nggak, Prof? Misalkan artefak yang misalkan tadi alat untuk Nah, secara umum itu kan kebudayaan itu sebenarnya suatu sistem yang terdiri dari subsistem, yaitu subsistem teknologi, kedua subsistem sosiologi, tiga ideologi.
Ya, oleh karena itu artefak pun kemudian dibedakan fungsinya sebagai artefak apa namanya yang berhubungan dengan teknologinya kita sebut teknofag. Kemudian artefak yang berhubungan dengan sosialnya kita sebut sosiofag. Artefak yang berhubungan dengan ideologinya kita sebut ideofag. Nah, itu fungsinya pengklasifikasiannya itu. Jadi misalnya yang membedakan misalnya baju ini kan artefak yang dibuat oleh manusia, dipakai untuk keperluan alat untuk berlindung. Nah, baju itu kan macam-macam. Ada baju yang hanya dipakai untuk upacara, lain dengan baju sehari-hari, gitu. Itu sosiofag. Sehari-hari itu yang teknofag. Ya, gitu. Kadang-kadang terus menjadi berubah tafsir. Misalnya artefak. Secara umum keris itu artefak karena keris itu alat untuk digunakan manusia dan fungsinya adalah teknofag karena fungsinya dulu adalah senjata. Tetapi keris secara individual sekarang itu sudah ada yang tidak berfungsi lagi sebagai senjata, tapi berfungsi lagi sebagai penanda sosial, sosiofag. Orang pakai baju Jawa, kelengkapannya kan kalau dalam najatan kan juga memakai keris itu. Nah, keris di situ bukan fungsinya untuk menikam para tamu atau enggak, mungkin itu ya. Kemudian keris untuk kelengkapan baju sosial tertentu saja itu. Tetapi keris itu ada yang berfungsi secara ideofag. Keris-keris keraton yang disimpan di keraton, diberi gelar kiai atau kanjeng, kiai kanjeng itu dihormati, itu sudah ideofag gitu. Jadi satu wujud benda saja, misalkan tadi keris bisa dimaknai dengan macam tergantung konteksnya. Maka dalam hal ini aspek kontekstual itu penting sekali. Jadi tidak hanya wujudnya secara tekstualnya, tapi juga kontekstualnya. Oke, kemudian kalau berbicara tadi, kembali lagi tadi ada objek-objek materinya. Kemudian selalu yang ada lampau, ada masa lampau. Kemudian apalagi Prof yang bisa atau yang ini loh arkeologi itu ini gitu. Itu yang khas lagi apa Prof? Misalkan bedanya kalau antropologi kan mungkin budayanya atau manusianya kalau antropologi. Kalau arkeologi selain tadi artefaknya. Iya. Tetapi kalau arkeologi batasan yang berkembang mempelajari kebudayaan manusia melalui jejak-jejak yang ditinggalkan. Pada akhirnya adalah manusia juga akhirnya. Siapa yang membuat artefak ini fungsinya untuk apa, itu kan menyangkut kehidupan manusia juga. Jadi tetap penting juga tetap untuk dikaji itu ya. Iya. Kita tidak bisa bicara artefak tok doang itu. Tapi bicara mesti manusianya. Manusia mesti bicara masyarakatnya. Akhirnya kita kembali kepada 3 dimensi yang mau dipelajari arkeologi itu, yaitu dimensi bentuk, 2 dimensi ruang, dan ketiga dimensi waktu. Dimensi bentuk ya artefak misalnya. Dimensi ruang itu artefak dari mana, ya, kapan, itu dimensi waktu itu. Karena masing-masing sebagai penanda zamannya sendiri-sendiri. Misalkan
periodisasinya tadi ya, Prof. Periodisasi ada, kemudian masa arkeologi klasik dan lain sebagainya. Ketika ada kategorisasi itu, ada periodisasi itu, kemudian berarti hal-hal yang menjadi objek itu juga berbeda-beda, Prof. Misalnya Bisa. pada masa arkeologi klasik berarti zaman Hindu-Buddha itu tadi, Iya. berarti misalnya lebih ke tadi bangunannya Iya, yang iya. menjadi ciri gitu, Iya, Prof. iya. Itu berarti itu bisa satu pembahasan lagi ya, Prof? Satu pembahasan saja masih dibagi menjadi sub-sub lagi. Iya. Ada benda yang non-religi, ada benda yang religi. Oke. Jadi kapan-kapan kita akan menelisik lebih dalam yang Iya, itu ya, Prof. iya. Oke.